Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim, bermuajahah, bisa melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Hari ini kita pertemuan keempat. Saya akan bagikan layar. Pertemuan terakhir di bulan Ramadan ya Bapak. Pertemuan berapa sekarang? Pertemuan di Ramadan. 4 atau 5? Yang di bulan Ramadan kan udah 3 kalinya sekarang Bapak. Nah, sekarang pertemuan ke berapa? Keempat apa kelima? Pertemuan keempat sama yang di pesantren. Keempat kan ya. Ya, masih target masih 2 pertemuan lagi. Oke. Kan kan proses dari pesantren kan cuma 2 kali pertemuan di bulan Ramadan Bapak. Minimal 2 pertemuan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita jelaskan di pertemuan 4 ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika ya. Sebelum menjelaskan tentang gerbang logika, jadi gerbang logika ini adalah apa ya? Nantinya sebuah komponen atau sistematika yang digunakan untuk memanipulasi bilangan biner agar outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi bilangan biner itu biasa juga disebut dengan binary digit ya. Kalau disingkat itu bit ya. Bit itu binary digit ya. Atau bilangan biner artinya. 1 byte itu 8 bit ya. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. 8 bit itu angka 1 dijejer 8. 1 1 1 1 1 1 1 1. Itu 8 bit namanya. 8 bit sama dengan 1 byte. 1 kilobyte itu sama dengan 1000 byte. 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte KB ya. 1 gigabyte atau GB sama dengan 1000 MB. 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte. 1 petabyte atau PB sama dengan 1000 terabyte. Nah, ini adalah kapasitas digital. Jadi kalau kita ngomong era digital, itu eranya bilangan biner. Bilangan biner itu bilangan yang berbasis 2. Bentuknya 0 dan 1. Nah, sebelum era digital dulunya komputer itu menggunakan komputasinya menggunakan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu apa namanya? Bilangan desimal. Ketika sudah
komputasinya itu menggunakan bilangan biner, disitulah dimulai era digital gitu ya. Jadi isinya 0 atau 1, 01. Bisa juga low dan high atau on dan off. Nah, gerbang logika ini merupakan blok dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital. Ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan digital itu mesti kaitannya dengan bilangan biner 0 atau 1, termasuk gambar digital, video digital. Ini semuanya adalah kombinasi dari 0 dan 1. Jadi kalau kalian punya gambar atau foto, itu kalau kalian view source ya, itu nanti isinya ya 01. 01. Nah, termasuk ketika kita menggunakan sensor-sensor ya, maka input yang diberikan kepada prosesor itu adalah 01. Jadi kombinasi dari 01. Nah, contoh umpamanya kalian gunakan sidik jari umpamanya, maka gambar dari sidik jari ini nanti akan terbentuk kode unik yang kombinasi dari 01, atau mungkin deteksi wajah, atau mungkin pakai kartu RFID umpamanya. Nah, ini juga merupakan kombinasi dari bilangan biner seperti itu. Jadi termasuk instruksi ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang CPU, ada instruksi, kemudian instruksi di eksekusi ya. Itu instruksi itu bentuknya adalah biner, bilangan biner. Nah, termasuk ketika nanti kalian umpamanya belajar tentang otomasi atau robotika, maka perintah yang diberikan itu adalah kombinasi dari bilangan biner. Oke, saya lanjutkan ini dulu. Jadi gerbang logika dasar itu ada 7 ya. The AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR. Oke, pertama gerbang AND. Gerbang AND itu logonya seperti ini. Ini gerbang AND. Nah, gerbang AND ini ya, dia ya outputnya, rumusnya ini ya. Jadi nanti kalau kalian sudah paham rumusnya itu aman ya. Untuk membuat tabel seperti ini itu sangat mudah kalau paham rumusnya. Ini namanya tabel kebenaran atau truth tabel ya. Rumusnya gerbang AND itu adalah outputnya akan bernilai 1 ketika semua inputnya bernilai 1. Tuh, kalau ada yang 0 saja maka outputnya mesti 0. Ini kalau digunakan gerbang AND. Kalau disimulasikan itu seperti ini. Jadi ini ada baterai 5 volt, ini ada saklar AB, kemudian ada LED, gambar LED ini ya. Nah, ini disusun seri seperti ini ya. Ini ketika 00 mesti kan 0 seperti ini ya. 01 juga 0, 10 juga 0. Kalau 11 nah baru nanti 1. Kalau disimulasikan pakai ini ya nanti lampunya akan nyala. Jadi lampu LED-nya itu akan nyala. Ini yang 2 input. Walaupun banyak input juga sama rumusnya. Ini ada yang 4 input, ada yang 8 input. Nah, kalau kalian sudah paham rumusnya ini mesti bisa ngerjakan ini. Ya, pokoknya ada nolnya ya mesti outputnya 0. Kalau inputnya ada nolnya.
Kalau inputnya satu semua ya outputnya satu. Ini gerbang AND. Lanjut di gerbang OR, simbolnya seperti ini ya. Gerbang OR ini rumusnya ya. Jadi dia akan bernilai 1 jika salah satu atau keduanya atau inputnya ini bernilai 1. Jadi kalau inputnya ada 1 saja itu mesti outputnya 1. Ya, seperti ini kan. 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Ini kalau disimulasikan pakai rangkaian elektronik kayak gini. Jadi ini 5 volt, ini baterai, X nya ini lampu LED, A dan B ini saklar seperti ini ya. Ini kalau dengan banyak input. Oke. Terus NOT, gerbang NOT ini simbolnya. NOT ini dia inverter, artinya pembalik. Jadi rumusnya outputnya adalah kebalikan dari inputnya. Kalau inputnya 0 ya outputnya 1. Kalau inputnya 1 outputnya 0. Dah. Jadi ada AND, OR sama NOT. Kemudian ini ya sudah termasuk gabungan. Ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini gabungan dari gerbang AND dan NOT. Nah, ini kayak gini hasilnya, ini simbolnya. Rumusnya gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Jadi kebalikannya ini bisa dilihat. Kalau untuk gerbang NOR ini gabungan dari OR dan NOT. Ini kayak gini. Ini simbolnya. Ya. NOR ini rumusnya kebalikan dari gerbang OR. Kemudian XOR atau exclusive OR, simbolnya seperti ini. Ini gabungan dari gerbang AND, gerbang OR dan gerbang NOT. Jadi kayak gini. Ini aslinya kayak gini. Jadi ada gerbang NOT 2, N2 seperti ini sama OR. Dengan kombinasi seperti itu dia menjadi eksklusif OR ya. Eksklusif OR. Rumusnya, jika salah satu dari kedua inputnya 1 ya, maka outputnya 1. Jika kedua inputnya 0 maka outputnya 0 ya. Inilah, jika salah satu dari kedua inputnya ini 1 maka dia 1. Jika input ya, inputnya itu 0 semua atau 1 semua maka outputnya 0. Ini XOR ya. Kemudian XNOR ini juga gabungan dari 3 gerbang tadi seperti ini. Nah ini jadi ada NOT juga, ada N-nya, ada OR-nya. Rumusnya XOR ini kebalikan dari XNOR ini kebalikan dari XOR. Guys. Jadi ini operasi atau gerbang logika dasar. Ini harus dipahami. Kemudian jadi gerbang ini ya, dia merupakan logika dari komponen IC ya. Jadi seperti ini. Masih ingat ya IC ya? IC kemarin dibahas di pertemuan berapa? 2 ya, pertemuan 2 tentang sejarah hardware ya. Jadi IC ini integrated circuit. IC adalah gabungan dari beberapa
komponen atau device. Nah, kemarin masih ingat ya, ada SSI, Small Scale Integration. Nah, ini tergantung jumlah komponen yang ada dalam IC tersebut ya. Ada MSI, Medium Scale Integration, ada LSI, Large Scale Integration, ada VLSI, Very Large Scale Integration. Nah, itu. Nah, contoh IC 7408 ini dia di dalamnya ada logika N, 7432 OR, 7404 NOT, 7400 NAND, 7402 NOR, 7486 XOR. Ini XNOR apa ini? Nanti dicari nanti ya. Dan IC ini yang akhirnya berkembang sehingga menjadi prosesor ya, menjadi mikroprosesor atau menjadi prosesor yang sampai sekarang bisa mulai Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 sampai I ya, Core i3, i5, i7, i9 ya. I itu Itanium ya. Itanium. Kita lihat penampakannya. Penampakan. Oke. IC 7408. Jadi ini ya bentuknya IC ya. Kemarin mungkin saya sudah bahas tentang kalian ya yang uji coba modul kit ya, modul kit, terus tentang PCB ya kemarin ya. Nah, enggak tahu kalian apakah benar-benar mau nyoba terus kalian beli alat-alat itu atau enggak ya, enggak tahu saya. Enggak ada yang laporan soalnya. Oke, jadi ini bentuk dari IC 7408. Murah itu loh, berapa? 4.900 ya. Online. Kalau offline ya enggak, saya kira enggak mahal, enggak sampai 10.000. Kalau di tempat kalian ada toko elektronik bisa beli. Nah, ini kan bisa dilihat ya, ini ada kayak apa ya, dekokan nih, apa dekokan ya, ada ini ya. Nah, jadi ada kayak lubang. Nah, itu berarti ini ada ini ya, jadi posisinya berarti di yang lubang ini ya, yang lubang itu. Jadi ngitungnya dari kiri, berarti dari kiri ya. Jadi itu ada 14 pin ya, atau 14 kaki. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14 ya. Kalau sudah tahu ini, kelihatan ini, kalian bisa baca ini kan. Nah, berarti mulai kiri ini kan, ini kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, yang di situ berarti ada 4 ya, ada 4 gerbang N ya toh. Nah, inputnya 1, 2, outputnya di 3, 4, 5 input, 6 output, 7 ground, 9, 10 input, outputnya di 8, 12, 13 input, outputnya di 11, 14 nya VCC. VCC itu power, untuk power. Berarti ada 4 gerbang N, ada 8 input, 4 output. Ini kalau bisa tahu skemanya ini kan paham sudah. Nah, di IC ini berarti di situ ada mengandung logika gerbang N atau rumus yang gerbang N tadi. Begitu. Kita lihat yang 7432. 7432 ini yang OR ya. Nah, jadi seperti ini. Bentuknya ya sama, bentuknya sama itu. Bedanya kan ada tulisannya itu 7432. Nah, di situ ada logika gerbang OR. Ini kayak ini.
sama penjelasannya, ada 4 gerbang OR. Nah, terus berapa lagi tadi yang not itu? 7404. Kita lihat IC 7404. Nah, ini not, ini juga ada 14 kaki ya kan. Nah, ini di dalamnya ada 6 gerbang not dengan 6 input dan 6 output seperti ini. Nah, kalau kita tidak paham ini ya nggak ngerti yang mana input yang mana output kan begitu. Ini kayak gini tuh, nggak ngerti kita kan. Nah, kalau sudah paham gini ini enak ya. Jadi ini nantinya yang akan digunakan untuk merangkai berbagai macam rangkaian elektronika. Ini IC-nya. Kalau kalian biasanya mungkin pernah servis, oh ini IC-nya yang kena, berarti ganti IC. Ya ini yang dimaksud dengan IC itu. Jadi semua komponen elektronik ya, jadi seperti ini. Ini dari mana sih sebetulnya? Kok kita tahu kayak gitu? Jadi semua komponen elektronik itu punya namanya datasheet ya, datasheet. Ya, dari situlah kita akan mengetahui informasi lengkap tentang komponen tersebut. Jadi kalau sampean beli komponen elektronik itu mesti enek datasheet. Karena ketika perusahaan itu mengeluarkan komponen itu disertai dengan datasheet-nya. Nah, tak tunjukkan model datasheet itu apa. IC 7408 datasheet. Jadi datasheet itu kayak gini. Nah, biasanya PDF. Nah, ini kayak ini. Ini namanya datasheet. Nih, datasheet 7408. Ini tinggal diklik saja. Nah, ini ada PDF-nya. Ini kalau dibuat skripsi atau penelitian ya, ini datasheet-nya ini bisa dilampirkan. Ini masih loading. Lama ini. Ya, tak matikan dulu. Nah, ini kan muncul. Nah, jadi ini datasheet dari IC 7408. Itu perusahaannya itu apa, Fairchild Semiconductor. Nah, itu perusahaannya. Ini sudah lengkap informasinya. Nah, ini ada diagramnya, ini ada tabel kebenarannya, ini ada tentang karakteristiknya, ini ada spesifikasinya. Lengkap itu kalau kita istilahnya ngomong tentang datasheet. Jadi ya semua komponen elektronik itu ada datasheetnya. Umpamanya tentang sensor ya. Sensor apa? Umpamanya sensor LDR. Kita cari datasheetnya di situ. Nah, ini enggak ada kalau kita pakai kata kunci sensor ya, LDR tok ae. Jadi apa namanya? Istilahnya itu tipenya ya, tipenya. Ini contoh ini kan tipe dari LDR. Nah, ini deskripsinya, ini perusahaannya ini. Manufacture itu pabriknya atau perusahaannya.
Contoh ini TLDR 4901 High Intensity LED ya, jadi ini untuk sensor cahaya. LDR itu untuk sensor cahaya. Kalau kalian mau buat lampu otomatis seperti itulah, ini sudah ada ini jadi ada gambarnya seperti ini, fiturnya, aplikasinya, termasuk hasil pengujiannya, intensitas cahayanya seperti apa, termasuk dimensinya. Nah, ini datasheet namanya. Jadi semua komponen elektronik mesti enek datasheet, karena ketika dia itu mengeluarkan komponen itu mesti sekaligus ada datasheetnya untuk perizinan dan semacamnya, itu tinggal di browsing saja begitu. Nah, terus saya tunjukkan ini prosesor ya, prosesor generasi awal ya. Jadi yang di pertemuan 2 tentang hardware ya. Nah, ini prosesor pertama. Nah, ini prosesor 4004. Nah, ini bentuknya masih seperti IC tadi kan, Intel 4004. Seperti ini, kakinya juga masih ada berapa itu kakinya ini, ada 8 ya, 8 kali 2 16. Nah, ini perkembangannya mulai 1971 sampai sekarang 2020 ya. Jadi sekarang sudah Core i9 ya, Core i9 Core i9 nah, sudah generasi 12. Ini first CPU, ini CPU pertama, ini yang CPU generasi 12. Kakinya sudah sangat banyak sekali. Nah, itu kalau kalian punya laptop, coba dibuka itu laptopnya, dilihat itu ada prosesornya. Ini sekarang sudah kotak seperti ini, ada kakinya di situ. Harganya ya wis mahal sekarang. Ini yang Core i5 aja prosesor itu petang juta itu. Nah, sampai yang 40 juta barang. Core i7 6 juta. Jadi ini ya penjelasan dari gerbang logika, terus hubungannya dengan bilangan biner dan penerapannya di situ. Nah, kalau kalian mau uji coba ya, kalau di kuliah kita ini kan targetnya sebetulnya yang penting paham dan bisa menjelaskan. Jadi targetnya kan karena mata kuliahnya itu teori, jadi kalian paham dan bisa menjelaskan itu cukup sebetulnya. Jadi ketika ditanya tentang gerbang logika, oh gini, bilangan biner, oh gini, tentang prosesor, oh gini, bisa menjelaskan itu cukup. Tapi kalau kalian penasaran, pengen uji coba ya, ini bisa kalau kalian mau praktek. Contoh praktek, ini praktek IC 7408 dengan project board ya. Kemarin tahu ya, saya kemarin ngasih tahu tentang project board yang putih ini namanya project board ini. Nah, ini project board. Nah, kalau kalian mau uji coba cara kerjanya IC itu gimana, nanti bisa seperti ini. Jadi itu ada kabelnya, ada LED-nya ya, jadi tambahi resistor itu. Nah, nanti bisa diuji coba seperti ini. Kalau nyala berarti outputnya 1, kalau
nol ya mati kayak gitu. Ini murah ini, kalau kalian mau uji coba tinggal beli saja. Nah, tutorialnya juga banyak di YouTube ini. Rangkaian gerbang logika ini banyak sekali. Tinggal di uji coba saja. Keuntungannya kalau di project bot itu kan tidak usah nyolder. Kalau pakai PCB kan harus nyolder kemarinnya. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau simulasi bisa pakai EWB, simulasi gerbang logika. Gerbang logika EWB. EWB ini kalau pakai komputer ya. Kalau pakai komputer atau laptop nanti seperti ini. EWB itu Electronic Workbench. Ini kalau mau simulasi gerbang logika. Jadi ini tinggal tarik-tarik saja ini. Tinggal tarik-tarik. Nah, ini kalau tutorialnya banyak. Kalau pengen caranya simulasi gerbang logika pakai EWB. Kalau pakai Android sekarang juga sudah ada juga. Jadi simulasi gerbang logika dengan Android. Jadi sudah ada aplikasi Android yang digunakan untuk gerbang logika ini, Logic Gate Simulator. Ini tinggal download aja. Ini bisa digunakan untuk simulasi. Ya, lengkap ya wes ya. Jadi simulasinya sudah, kalau mau praktek elektronikanya juga sudah, seperti itu. Jadi ya memang harus dicoba, istilahnya trial and error. Karena ketika kalian nyoba ya tentu akan ada pemahaman tambahan dari sekedar hafalan atau mengerti saja. Ketika kalian tuh memang praktek tuh, oh gini toh, apalagi kalian IK ya, IK. Jadi harus sering uji coba seperti ini, harus sering uji coba. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Iki yo paham pora iki, kok tatapan kosong iki keluwen apa? Tatapan kosong kabeh. Pak ahli saya gak sahur mau. Gimana? Ada yang tanyakan, silahkan. Atau ada yang mau laporan, saya sudah beli Pak, tapi belum nyampe. Saya sudah check out tapi belum ditransfer apa piye ngono lho, Ndang. Bapak gimana kalau pertemuan selanjutnya di pesantren aja? Kalau dari kayak gini Bapak, Apanya kayak gini? enakan kalau kita tuh lebih paham. Daring ya apa? Offline ya ora paham. Kalau Tuh. kalau tatap muka tuh kita lebih paham Bapak. Wong Gen Z kok. Gen Z itu seneng ini gimana? Kamu berarti termasuk generasi jadul kamu. Tak suka kayak gini tuh generasi jadul. Generasi Z itu sukanya kayak gini. Ya silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke. Saya yang tanya, wis apal purung santri? Urung apal paling. Oke. Saya akan berbagi layar lagi. Ya, jadi banyak jurnal yang membahas tentang gerbang logika. Ini saya bukakan di Google Scholar ya.
di Google Scholar, scholar.google.com. Nah, ini di Google Scholar. Di situ isinya kan jurnal. Nah, kita lihat tentang gerbang logika. Jadi di sana itu banyak sekali jurnal yang membahas tentang gerbang logika. Jadi contoh ya, kalian tadi ya uji coba pakai simulasi atau uji coba pakai komponen elektronik, kemudian kalian tulis, itu bisa jadi jurnal yang dipublikasikan. Ini semuanya ini tentang gerbang logika. Ini kita coba ambil yang tahun terakhir sejak 2023, ini sudah banyak juga nih. Nah, ini simulasi gerbang logika menggunakan aplikasi EWB. Ini dia bisa jadi apa? Jurnal, sudah ditulis jadi jurnal kayak gini loh. Jadi jurnal ini. Kita lihat jurnalnya seperti apa. Diklik. Nah, ini. Tuh ada 8 halaman. Nah, judulnya simulasi gerbang logika menggunakan aplikasi Electronic Workbench atau EWB. Ini kayak gini isinya loh. Gerbang N ya toh. Nah, ini kan masih penjelasan tinjauan pustaka. Nah, nanti ini masih halaman kerja. Simulasinya ya, ini di bawah ini. Jadi yang dijelaskan Pak Ahlis tadi itu loh. Itu disimulasikan di EWB. Terus ditulis jadi jurnal deh loh. Jadi jurnal ini ya, kalau mahasiswa ya ini apa, banyak manfaatnya ini. Jurnal informasi dan komputer, dan masih banyak lagi ya jurnal-jurnal yang bahas tentang gerbang logika. Ini rancang bangun lampu pengatur lalu lintas berbasis gerbang logika. Nah, ini 2023, jadi penelitian baru. Nah, nih bisa dilihat ini. Coba saya lihat PDF-nya. Nih, rancang bangun lampu pengatur lalu lintas berbasis gerbang logika. Ini simulasinya seperti ini. Ini modul infrared. Tabel kebenaran sistem mengatur lampu lalu lintas. Jadi sudah seperti itu guys. Jadi apa, materi hari ini tuh wah, kalau kalian penasaran mau ini mengeksplor lebih jauh ya, banyak sekali ya, manfaatnya itu gitu. Terus di ini ya, di Google Drive yang saya share tadi juga. Nah, ini kalau kalian scroll ke bawah, di situ ada PDF. Ini ada buku judulnya komputer sistem. Ini komputer sistem, digital design, fundamental of computer architecture and assembly language. Ada berapa, 269 halaman. Saya tidak tahu kalian pas sudah download atau belum, sudah dibaca atau belum. Nah, dan di sini juga ada tentang gerbang logika. Ini tentang bilangan biner ya. Ada tentang gerbang logika, saya tunjukkan di mana. Nah, ini Boolean logic and logic gate. Nah, ini tuh bahas gerbang N. Ini kan representation of the AND operation. Ini tabel kebenarannya untuk
gerbang logika N ya kan, X, Y, Z sama, OR ini, NOT, NAND, jadi sama. Jadi yang dijelaskan Pak Alis itu tadi sudah standar internasional itu loh. Jadi simbol-simbol ini sudah standar internasional. Itu termasuk buku-buku yang di luar seperti ini ya, luar negeri ini ya. Ya sama bahasanya ketika bahas gerbang logika juga sama gitu loh. Seperti itu, guys. Silakan, ada pertanyaan enggak? Cukup. Halo. Bujang guyu Afifah. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, coba saya cek kalian sudah ngerjakan tugas apa belum. Belum saya cek itu tugasmu neng classroom, tugas kelas buat artikel 8 orang ini kayaknya masih sama dengan yang saya kemarin ya. Ini ya banyak yang belum ya. Oke, kalau begitu nanti di pertemuan selanjutnya kalian ada tugas untuk presentasi ya. Presentasi. Jadi di pertemuan 4 ini ada tema presentasi ya. Jadi nanti kalian minta tolong Kosma untuk bagi kelompok ya. Kelompoknya minimal 2 maksimal 3. Itu temanya ini yang diambil, silakan nanti dibagi kelompoknya. Umpamanya kelompok 1 ini sistem komputer, kelompok 2 sistem bus, kelompok 3 sistem memori, kelompok 4 CPU. Nah ini dikasih waktu seminggu ya. Jadi silahkan nanti dikerjakan untuk presentasinya. Untuk presentasinya nanti saya taruh di kolom classroom ya. Nanti saya taruh di kolom classroom. Jadi target saya kalian nambah 2 pertemuan lagi. Nanti gantian kalian yang presentasi. Jadi pertemuan 5 sama pertemuan 6. Nanti pertemuan 5 yang presentasi kelompok 1 sama 2 umpamanya. Yang pertemuan 6 kelompok 3 sama 4. Sudah. Kalau umpamanya minggu depan itu katakanlah hari Rabu umpamanya atau hari Selasa, hari Rabu lah, hari Rabu presentasi kelompok 1-2, nanti hari Kamisnya kelompok 3-4 ya wes berarti selesai gitu. Kalau pengen cepet ya besok, berarti besok janjian wes Pak kesuwen umpamane besok aja saya siap presentasi ya gak apa-apa ya. Jadi waktunya nanti Kosma bisa koordinasi sama saya, nambah 2 pertemuan lagi, gantian kalian yang presentasi pertemuan 5 dan pertemuan 6. Itu kalaupun di offline di kelas itu juga kalian presentasi sama, bedanya kalian di depan, saya di belakang presentasi ya. Cuman ini pas kebetulan online ya, nanti kalian bagi tugas lah nanti untuk presentasi secara online. Nah, hari apa monggo, nah, bisa Rabu Kamis atau mamanya kalau ini bisa juga Minggu Senin atau Sabtu Minggu besok, pokok kalian siap saja, no problem.
Oke, saya kira itu ya. Bapak Ada yang tanya mau nanya. ya. Terus yang di pesantren tuh gimana Bapak yang belum pulang? Maksudnya Kan ada yang puasa di pondok Bapak. ya biar lihat YouTube-nya nanti. Kan ada YouTube-nya nanti untuk penjelasannya, bisa ngikuti itu. Gitu. Atau kalau mau lebih jelas bisa tanya ke Kaprodi. Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, kalau sudah. Kalian Kenapa? Kenapa? jadi Bapak. Ya sudah. Ya Gak nanti jadi. silahkan di absen, laporkan ke Kaprodi ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu ya. Dan tolong dikerjakan tugasnya dengan baik, belajar dengan baik, dan silahkan dieksplorasi apapun yang menjadi keinginan-keinginan, pertanyaan-pertanyaan, uji coba, silahkan dieksplorasi mumpung masih semester 2 sehingga banyak kesempatan untuk belajar dan memperbaiki. Semoga bermanfaat. Afu minkum, hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.